Pendeta Suyono beserta Ibu, kepada hambanya Ibu Pendeta Sarah, dan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Haleluya Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih hari ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami ada di tempat ini itu semua karena kasih kemurahan Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Bapa yang sangat baik. Amin. Bapa yang pedulikan setiap kami. Amin. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Engkau sungguh baik untuk setiap kami ya Tuhan. Dengan apa kan kami balas kebaikan Tuhan, selain sujud menyembah kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami, ini pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biar setiap orang yang datang Tuhan, tidak sama dengan ketika kami pulang, kami bawa berkat yang baru Tuhan. Kami bawa sukacita yang baru, kami boleh bawa lawatan yang baru, pemulihan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Berkuasalah Engkau di tempat ini Tuhan, dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat baik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang sudah siap untuk menyembah Tuhan lebih lagi boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersyukur siang hari ini ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat-sangat baik. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari ambil waktu untuk sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cintakan. Aku memujimu. Aku
Bapa.
kasih untuk saat-saat menyembah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Semua Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, boleh sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang di atas shalom. Shalom, haleluya. Semua Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau tepuk tangan 1 menit dulu buat Tuhan, siap? Saya mau mendengar tepuk tangannya 1 menit buat Tuhan. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita mau bergandengan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu boleh cari keluarganya, ya cari teman dekatnya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah
kedangdutan Pak. Nanti yang paling bagus dangdutnya boleh maju ke depan ya. Pak Yuli boleh maju ke depan nanti ya Pak. Oke. Kita mau dangdutan dulu Bapak Ibu. Siapkan jempolnya yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Oke, kita mau dangdutan dulu. Mana jempolnya? Oh betapa indahnya asik dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan oh betapa indahnya asik dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahuran saling kepala aduk, yang kejangkut kecubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, lebih lagi buat Tuhan. Oh betapa indahnya asik dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oke. Oh betapa indahnya yang di atas dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala harum, yang kejangkut kecubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bahu rapat di kepala harum asik, yang kejangkut kecubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Joget lagi. Asik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ibu ini sinten ki namanya? Oh jogetnya. Oh betapa. Gimana Bu jogetnya Bu? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk saat-saat memuji Tuhan, kami percaya kami hidup satu di dalam Kristus. Kami satu di dalam keluarga ya Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami keluarga-keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk menjadi sehati dan sepikir. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan ramah
pikir Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu. Buat kesaksian bagi dunia Tuhan, Engkau Tuhan kami. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Urapa kata laya sindara barakata. Shira la 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 bashandara la 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 bashandara la 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 bashandara la 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 bakata la 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 Yesus, kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga Kau panggil kami menjadi keluarga-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ahli waris kerajaan surga Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Dan bahkan Kau juga gembala kami ya Bapa. Kau gembala kami Tuhan. Dan kami katakan bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Amin. Karena Tuhan Kau yang memimpin kami, membimbing kami ke rumput yang hijau. Kau yang membaringkan kami di sana. Dan memimpin kami, membimbing kami ke air yang tenang. Engkau Tuhan yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dan saat kami berada dalam lembah kekelaman, kami tidak akan takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Dan Tuhan, Kau menyediakan makanan bagi kami di hadapan musuh-musuh kami. Dan Tuhan, Kau mengurapi kepala kami, sehingga Tuhan piala kami menjadi penuh melimpah. Hanya kebajikan dan kemurahan yang akan mengikuti kami sepanjang masa. Dan kami katakan sepanjang hidup kami, kami akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan firman-Mu kami percaya akan mengubahkan kami, memberkati kami. Firman-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, mengembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Saudara, silakan duduk. Haleluya. Tunggu Bapak Ibu Saudara, saya ngatur hati saya dulu. Entah karena nervous, karena baru pertama kali, atau terlalu excited ya. Jadi perlu diatur dulu. Atau karena perjalanan lumayan jauh dari Jogja ke sini. Puji Tuhan, saya bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberi kesempatan kepada kami untuk sharing firman Tuhan buat kita semua. Sudah bersuka cita, amin. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada kami untuk kami menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk pengurus gereja, untuk Bapak Ibu Saudara yang menyambut kami luar biasa. Perkenalkan, nama saya Suyono, tadi sudah disebut nama saya Suyono, dari namanya saya orang Ambon. Bukan saudara, saya dari Jogja, asli Jogja, cuman saya baru 2 tahun saya menginjakkan kaki lagi di Jogja karena selama hampir 30 tahun saya merantau, saya ke Toraja, ketemu istri saya namanya Dina Salunda. Ketemu istri saya di sana dan kami punya anak 1, Samuel, punya cucu 2, yang pertama 2 tahun 10 hari, dan kemudian yang kedua baru lahir kemarin tanggal 15. Jadi selama seminggu ini karena operasi sesar mamanya, jadi seminggu ini aduh bolak-balik
karena tinggal di rumah yang berbeda, bolak-balik ke rumahnya dan kemudian ngantar ke rumah sakit, nunggu di rumah sakit dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan baik semuanya, Tuhan tolong dan saat ini sudah pulang dan mereka dalam keadaan baik-baik saja dan istri menantu kami juga dalam keadaan sehat setelah dioperasi. Ya, anak satu dan mereka dengan istri pelayanan di sebuah yayasan misi ada di Jogja, saat ini melayani di sana. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa ya kami bisa melayani bersama-sama, kami istri dan juga anak menantu melayani bersama-sama, melayani Tuhan. Dan mari kita giat melayani Tuhan. Amin saudara, sudah bergairah melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang sungguh wow, luar biasa saudara. Saya punya latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhan panggil saya dan kemudian saya masuk dalam pelayanan. Saya juga orang GSCA di Balikpapan dan kemudian saya kembali ke Jogja dan juga di GSCA. Jadi ya seperti di rumah sendirilah, karena sama-sama GSCA. Haleluya. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya dikasih tema yaitu tentang kesatuan, tentang unity. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menjaga kesatuan. How to keep unity, how to maintain unity. Saudara, bagaimana kita menjaga kesatuan? Kita tidak menciptakan kesatuan, bukan manusia yang menciptakan kesatuan, tapi Tuhan sendiri yang memberikan kesatuan, yang menciptakan kesatuan. Karena kita akan melihat nanti dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9, bagaimana kesatuan yang diciptakan oleh manusia, kesatuan yang diciptakan oleh manusia pada waktu itu berakhir dengan kehancuran, saudara. Dan mereka tidak berhasil untuk membangun Menara Babel. Kalau kita lihat, mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat pertama sampai yang ke-9. Saudara, kalau sudah ketemu, mari saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 11 ayatnya yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ayat pertama kita perhatikan bahwa bagaimana pada waktu itu seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Cuman pada waktu saya baca ini kelihatannya ada kontradiksi dengan pasal yang ke-10, karena di ayat 5, ayat 20 dan 31 di sana dikatakan bahwa mereka bangsa-bangsa setelah air bah itu mereka pergi ke beberapa tempat, dan mereka di ayat yang ke-5 dikatakan dan mereka inilah berpencar bangsa-bangsa dari pesisir, itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Mereka sudah punya bahasa, dan kemudian di ayatnya yang ke-20 juga, itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka. Mereka keturunan Ham juga punya bahasa sendiri. Dan ayatnya yang ke-30 juga di 31 dikatakan, lalu keturunan Sem menurut kaum mereka, itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi ada 3 ayat yang mengatakan bahwa mereka masing-masing sudah mempunyai bahasa sendiri. Tapi mengapa dia ayat pertama mengatakan bahwa seluruh bumi satu bahasanya, saudara. Dan saya belajar di sini bahwa Musa sebenarnya sedang sedang menyelesaikan pasal pertama sampai pasal yang ke-11
dalam penulisan kitab Kejadian, dan Musa di pasal yang ke-10 sedang mengatakan apa yang terjadi, sedangkan di pasal yang ke-11 Musa sedang menyampaikan kepada kita mengapa itu terjadi. Dan itu sebenarnya tidak masalah, bukan kontradiksi, tetapi memang saya belajar bahwa pasal 10 dan pasal 11 ini ditulis bukan sesuai dengan urutan kronologis, tetapi Musa sedang mengatakan apa yang terjadi di pasal yang ke-10 dan mengapa hal itu terjadi sebelum Musa melonceng sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang Abraham dan keturunannya di pasalnya yang ke-12. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi, cuman kita akan melihat bahwa mereka satu bahasa, mereka satu logatnya, mereka bersatu membangun menara Babel, membangun sebuah menara, bersatu, bekerja bersama, satu bahasa. Bagus bukan? Bagus enggak? Bagus saudara, bagus saudara. Ada juga yang bilang tidak. Ada yang bilang bagus saudara. Iya, mungkin dalam pemikiran manusia satu bahasa, bekerja sama, membangun sesuatu bersama-sama untuk mencapai sesuatu, untuk achieve sesuatu, itu sesuatu yang bagus dari kacamata manusia secara luar. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan melihat motivasi mereka. Tuhan melihat niat mereka dalam membangun menara itu. Apakah mereka membangun untuk kemuliaan Tuhan atau apakah mereka membangun untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Dan ternyata di mata Tuhan apa yang mereka lakukan, walaupun mereka united, mereka having unity, tetapi di mata Tuhan hal itu tidak bagus ternyata. Karena apa? Karena kesatuan mereka diikat bukan dengan damai sejahtera, tapi diikat dengan kesombongan, dengan pride, dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan arogan. Mereka mengikat kesatuan mereka dengan kesombongan, dan dengan kesombongan itulah, berdasarkan kesombongan itulah mereka membangun sebuah menara. Saya ingin katakan, tidak ada yang salah dengan menara, tidak ada yang salah dengan membangun kota, tidak ada yang salah dalam berkompetisi bagi kita, tidak ada yang salah bagi kita untuk kita memenangkan sesuatu, tidak ada yang salah kita memenangkan Indonesian Idol misalnya, tidak ada yang salah saudara, tidak ada yang salah misalnya kita ikut pertandingan bulu tangkis dan kita juara 1, anak saya pelatih futsal dan kemudian kemarin ada liga di Sleman U18, dan timnya merebut juara ketiga. Tidak ada yang salah untuk mencapai, untuk melakukan itu, untuk apa? Untuk menjadi juara, berkompetisi, tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah motivasi dalam kita membangun menara itu adalah berdasarkan pada kesombongan kita atau untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saudara, tidak ada yang salah kita berprestasi, tidak ada yang salah kita membangun sebuah fasilitas, tetapi yang jadi masalah adalah apakah yang kita achieve itu, achievement kita itu, apakah berdasarkan kesombongan atau untuk kemuliaan Tuhan. Dan kesuksesan, keberhasilan dengan kesombongan itu kayaknya cuman ada di antara garis yang sangat tipis. Sangat tipis sekali. Kalau saya juara kelas misalnya, tidak ada yang salah, tetapi hati-hati karena saat kita menjadi juara, maka kita bisa tergiring kepada zona yang berbahaya, kepada dangerous zone kata orang sana, saudara. Zona yang berbahaya yaitu kesombongan, dan itu sangat tipis sekali antara kita misalnya kita juara dan kemudian kita bangga atau kita dan sebagainya, itu sangat tipis sekali. Makanya kita mesti harus hati-hati, jangan sampai saat kita membangun menara motivasi kita adalah untuk kemuliaan kita sendiri. Jangan sampai kita terseret pada zona yang berbahaya. Saat ini dunia menawarkan manusia, menawarkan kepada kita supaya kita terseret ke sana tanpa kita sadari saudara. Saya bekerja dengan adik saya, membantu adik saya, dia punya usaha untuk pakan bebek saudara. Dan saya melihat bagaimana dia sukses berhasil, tetapi karena dia belum kenal Tuhan saudara, maka saya melihat bahwa di sana ada sesuatu yang sangat tipis antara sombong atau antara apa tidak tahu, tetapi sangat tipis sekali dan kita harus hati-hati saudara. Amin. Harus hati-hati, dan kita akan melihat di sini bahwa next please. Kita melihat ini adalah bangsa
yang sedang membangun menara Babel. Dia atau mereka sebenarnya sedang towering sebuah pride, sedang meninggikan sebuah kesombongan. Mereka bukan untuk melakukan sesuatu supaya Allah dipermuliakan, tetapi mereka sedang towering sebuah pride, sedang meninggikan sebuah kesombongan mereka. Dan mereka membuat menara yang puncaknya sampai ke langit, saudara. Ini bisa berbicara bahwa mereka berpikir bahwa mereka bisa mencapai Tuhan dengan cara mereka, saudara. Tetapi saya ingin katakan, kita tidak akan pernah sampai ke surga dengan cara kita. Kita tidak pernah akan sampai ke tempat Bapa, ke rumah Bapa dengan cara kita, dengan usaha kita, dengan kebaikan kita. Kita tidak akan pernah sampai ke surga, tetapi hanya melalui Yesus Tuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yes, the way, the truth, and the life. Amin, saudara. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan satu-satunya jalan ke surga. Tidak akan pernah ada yang bisa membawa kita ke surga kecuali Tuhan Yesus. Saudara, seringkali kita meninggikan pride, saudara, tanpa kita sadari. Kita saya ingin melakukan dengan cara saya sendiri. Saya ingin melakukan dengan cara saya sendiri. Saya tidak perlu Tuhan. Tuhan kan yang di surga, tetapi saya akan menjadi Tuhan di dunia saya. Betul? Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Tuhan adalah Tuhan di surga, tetapi saya akan menjadi Tuhan saya di dunia saya. Hati-hati, saudara, jangan sampai keberhasilan kita menggiring kita kepada zona yang berbahaya. Dan kemudian mereka mencari nama. Mereka mencari nama, saudara. Mereka ingin supaya terkenal, supaya famous, saudara. Terkenal, saya ingin katakan, mungkin memang tidak salah, saudara. Tapi saat kita ingin mencari nama, kita ingin terkenal dan kita ingin dikenal. Karena saat ini manusia cenderung bukan hanya untuk menjadi big, tidak cukup menjadi bigger, tapi harus menjadi the biggest. Betul kan? Saya tidak cukup orang menjadi beautiful, more beautiful, tapi harus menjadi the most beautiful. Tidak cukup menjadi taller, tidak cukup, tetapi harus menjadi the tallest. Harus menjadi superlatif, saudara. Bukan hanya comparative degree, tetapi superlatif, saudara. Dalam bahasa Inggris, saudara, EST atau ditambah more, saudara. More beautiful, the most beautiful. Tidak cukup untuk menjadi happy. Harus menjadi happier, menjadi the happiest. Saat ini manusia sedang digiring ke sana, saudara, untuk menjadi yang paling dan paling. Oleh karena itu saya ingin katakan, waspadalah sehingga kita tidak tergiring pada zona yang berbahaya. Karena saya ingin katakan bahwa garisnya itu sangat tipis antara kita memuliakan Tuhan atau ini untuk kesombongan kita. Sangat tipis, saudara. Dan kemudian mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Mereka membangun kota, mereka membangun menara, membangun tower. Supaya apa? Supaya mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Padahal firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tuhan juga berkata kepada Nuh, ya kan, setelah keluar dari air bah, bahwa keturunannya itu harus terserak, harus memenuhi bumi. Tetapi mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Mereka tidak ingin memenuhi bumi. Mereka hanya ingin berada di sana, di zona yang mereka bangun, di kota yang mereka bangun. Dan saudara, mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi. Ini berbicara bahwa kita tidak mau mentaati firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pergi, penuhilah bumi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi mereka mau menjadi berkat bagi diri sendiri. Mereka egois, mereka tidak mementingkan orang lain. Dan saya juga heran kenapa mereka harus takut untuk pergi ke seluruh bumi. Bukankah mereka adalah sekelompok bangsa, ya? Belum ada bangsa-bangsa yang lain. Apakah mereka takut tersaingi oleh bangsa yang lain? Harusnya tidak, saudara. Harusnya tidak. Tetapi mereka tidak mau tersebar, menyebarkan diri ke seluruh bumi. Karena mereka memang tidak mau mentaati firman Tuhan. Mereka berpikir, nobody is like us. Tidak ada yang seperti kami. No one can touch us. Tidak ada orang yang bisa menjamah kami. We are special. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Kami spesial. Tidak ada yang bisa menjamah kami. Tidak ada yang bisa menyentuh kami. Tidak ada seorang pun yang seperti kami. Kadang-kadang kalau kita sudah towering pride, saudara. Manusia yang sudah towering pride akan berkata, no one is like us. No one is like me. Gak ada yang seperti saya.
Saya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya bangga dan saya akan buktikan pada orang-orang yang pernah meremehkan saya bahwa saya bisa menyanyi. Kadang-kadang kita dengar seperti itu, bukan? Saya nggak tahu itu sebuah kebanggaan, sebuah kesombongan atau apa. Tetapi hati-hati bahwa sekali lagi garisnya sangat tipis. Garisnya sangat tipis. Dan mereka berusaha menjaga unity tetapi dengan atau berdasarkan kesombongan. Berdasarkan kesombongan. Dan kita lihat saat mereka berusaha untuk menjaga sebuah kesatuan tetapi diikat oleh sebuah kesombongan, maka kesatuan itu tidak akan pernah terjadi. Karena kesatuan yang mereka bangun adalah kesatuan yang dibangun oleh manusia. Dan kita melihat siapa yang mendirikan itu Sinear di situ. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang lain, maka Nimrod adalah orang yang mendirikan kota, yang mendirikan Sinear di situ. Nimrod adalah orang yang gagah perkasa, orang yang sombong, orang yang angkuh. Dan kemudian mereka berusaha untuk menjaga kesatuan, membangun sebuah kesatuan, tetapi kesatuan yang diikat dengan kesombongan. Dan saya ingin katakan bahwa itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Next. Ya, memang musuh terbesar kita adalah kesombongan. Ya, kadang-kadang kesombongan itu tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan. Kelihatannya kita enggeh, tapi di sini. Anak saya karena lahir di Toraja dan kemudian besar di Balikpapan, dia pelayanan di Bali cukup lama 5 tahun dan kemudian pindah ke sini. Saat dia sewa mobil seperti ini, sewa mobil, Mas berapa Mas? Ya terserah aja lah berapa, gampang, gitu kan. Nggak dikasih harga yang pasti, saudara. Dan saat mau dibayar ya karena terserah berapa kan, anak saya kan nggak tahu di sini berapa harga ininya. Ya ternyata bayarnya itu agak kurang dan akhirnya yang masnya yang punya mobil itu agak marah dan jengkel dengan anak saya. Dan akhirnya anak saya bilang, Mas nanti lain kali kalau sewakan mobil tolong kasih tahu di awal berapa. Kalau ketinggian terlalu mahal saya akan tawar. Seperti itu. Dan anak saya ya aja, ya terserah berapa, nggak apa-apa, tetangga gitu kan. Saudara, kadang-kadang kita bisa berkata dengan halus, nggak apa-apa. Tapi ternyata di belakangnya, saudara. Ternyata di belakangnya, saya katakan kepada anak saya, kamu harus belajar. Harus belajar bagaimana untuk kadang-kadang orang bicara, nggak apa-apa. Terus dia kontrak rumah dan dia katakan, Bu, berapa Bu? Kami belum ada uang, kami belum dapat uang nih. Oh nggak apa-apa, masuk dulu. Masuk dulu, tapi begitu masuk, belum lama masuk, ya sudah ditagih. Jadi saudara, sepertinya kita bisa berkata dengan halus, gak apa-apa, saya maafkan. Tetapi saudara hati-hati, jangan sampai ucapan kita tidak menunjukkan sebuah integritas kita. Integritas adalah kita di luar dan di dalam itu sama saudara. We are complete, we are wholeness, kita utuh saudara. Di depan kita bilang ya, di dalam juga harusnya ya saudara. Jangan seperti tadi yang dihadapi anak saya, mau sewa mobil dan kemudian kontrak rumah dan sebagainya. Jadi kesombongan kadang-kadang tidak kelihatan. Kadang-kadang ada di hati kita, sebenarnya kita sombong tapi kita tidak ungkapkan. Dan kita bisa memanipulasi orang lain, kita berkata dengan kata yang enak, yang lembut. Tapi kita tidak punya integritas, hati kita ternyata sombongnya bukan main saudara. Saudara, saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berintegritas. Amin saudara. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Integritas, amin. Dan kemudian, ini Spirit of Babel. Dia adalah Allah di surga, tetapi saya adalah Allah untuk dunia saya sendiri. Dan saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. Inilah kesombongan yang tidak mengakui Tuhan. Dia akan katakan, saya akan melakukan dengan cara sendiri. I will do it in my own way. Dengan cara saya sendiri, saudara. Dan kemudian, unity sebenarnya adalah sebuah kekuatan, saudara. Unity adalah sebuah kekuatan, amin. There is power in unity. Ada kuasa dalam kesatuan. Dan dalam kesatuan itu pasti menghasilkan sesuatu. Waktu saya belum kenal istri saya, tidak ada yang dihasilkan. Tapi begitu saya pergi ke Toraja, kenalan, dan kemudian kayak menikah menjadi satu, unity.
dan ada hasilnya, lahirlah anak saya. Saudara, dalam kesatuan itu ada sesuatu yang dihasilkan. Amin. Unity create something from nothing to something. Ya, kalau kita bersatu, saya percaya di situ ada kekuatan. Tapi hati-hati bahwa nanti kita akan belajar bahwa kesatuan yang kita bangun adalah kesatuan di dalam Tuhan. Tetapi kalau yang mengikat adalah kesombongan, yang akan menghasilkan kehancuran, yaitu hasilnya lah ya. Itu hasilnya. Saudara, percaya kesatuan kita di tempat ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saat jemaat Tuhan, gereja mula-mula bersatu, mereka berdoa, memuji Tuhan. Kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal Tuhan Yesus karena mereka mengalami kesatuan yang luar biasa. Mereka bersatu dalam firman Tuhan, bersatu dalam belajar firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan kemudian mereka bersatu, milik mereka bukan milik mereka sendiri, dan mereka sampai ke level itu, saudara. Level kesatuan bukan hanya seperti ini, bukan hanya saat kita memuji dan menyembah, atau kemudian saat kita belajar firman Tuhan, tapi saya katakan level kesatuan perlahan-lahan, atau saya nggak tahu bagaimana, tetapi level kesatuan yang tinggi adalah bagaimana kita sampai bisa di Kisah Rasul dikatakan di sana. Maaf, sebenarnya saya nggak siapkan ke situ, tapi saya ingat. Saya ingat bagaimana jemaat mula-mula mereka bukan hanya belajar firman Tuhan, bukan hanya dalam pujian, penyembahan, berdoa, tetapi mereka membagi-bagikan kepunyaan mereka. Mereka sampai menjual kepunyaan mereka. Mereka memberikan kepada orang yang membutuhkan, bahkan milik mereka bukan milik mereka sendiri. Wow, itu kesatuan yang luar biasa. Kesatuan yang luar biasa. Kadang-kadang kesatuan kita baru sampai ke menyembah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi saya percaya kita bisa sampai ke level yang itu. Bagaimana kita peduli dengan orang lain. Bagaimana kita dengan kasih saling membantu dengan yang lain. Kita bisa menjual milik kita dan kita beri bantuan kepada orang lain. Amin, saudara. Iya enggak ya? Ya. Tetapi itulah kalau kita melihat di Kisah Rasul bagaimana itu ada memuji dan kemudian ada mujizat terjadi dan kemudian mereka membagikan milik mereka. Wah, itu luar biasa kalau terjadi. Saya percaya Alkitab tidak mengatakan bahwa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus itu melalui khotbah yang luar biasa. Ya pasti melalui khotbah ada yang datang, tetapi di dalam doa Tuhan Yesus kan melalui kesatuan. Saat kita menjadi satu, saat kita satu, maka dunia akan tahu bahwa Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Kayaknya kesatuan itu lebih powerful daripada khotbah ya. Ya, puji Tuhan. Mari terus kita jaga kesatuan, karena kesatuan bukan kita yang membuat, bukan kita yang create, tetapi Tuhan sendiri yang meng-create. Karena di minggu-minggu pertama kita sudah belajar bagaimana kita satu di dalam dalam Tuhan, dalam baptisan, dalam iman, dan itu Tuhan yang meng-create. Dan kemudian next please. Nah, kita harus menjaga kesatuan. Mari kita baca di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Ini Efesus 4 ayat 1 yang ketiga dari Rasul Paulus tentu saja, dan kita melihat bagaimana tadi kesatuan kesatuan yang berdasarkan pada kesombongan tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik tetapi kehancuran, dan kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Tetapi kita akan melihat bagaimana di dalam Efesus 4 ayatnya yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, sampai di situ saja. Ayatnya yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan,
supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita sudah dipanggil daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk menjadi keluarga Allah. Dan firman Tuhan mengatakan supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan yang Tuhan lakukan. Hidup kita harus sesuai dengan panggilan itu. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan keluarga Tuhan. Bagaimana hidup kita harus sesuai dengan kerajaan Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya percaya karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Kita bukan lagi orang-orang dunia yang masih dalam kegelapan, tetapi kita sudah dipanggil masuk ke dalam keluarga dan hidup kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Artinya kita harus hidup sesuai dengan bagaimana cara-cara firman Tuhan yang katakan. Amin saudara. Kita sudah dalam keluarga. Kalau dalam keluarga, saya punya keluarga, Bapak Ibu sudah punya keluarga, maka anggota keluarga harus hidup sesuai dengan aturan yang ada. Demikian juga kita sudah dipanggil masuk menjadi satu keluarga Tuhan, maka kehidupan kita, jalan-jalan hidup kita juga harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh keluarga Tuhan, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali bagaimana kita harus mengetahui aturan-aturan keluarga Tuhan. Di sini adalah standar-standar keluarga Tuhan. Bagaimana harus hidup, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita, bagaimana kita harus bergaul, bagaimana kita harus berada di masyarakat dan sebagainya. Semuanya ada di sini. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil. Haleluya. Wow, luar biasa. Kita bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi orang dalam kegelapan, tapi kita adalah orang-orang di dalam terang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Oh, saya bangga saudara, dari sekian banyak manusia Tuhan panggil. Saya sendiri, saya dari keluarga yang berbeda keyakinan saudara, dan baru saya sendiri yang percaya Tuhan. Saya bisa rasakan bagaimana baiknya Tuhan. Dan saya juga percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal itu. Mari hargai panggilan Tuhan, amin. Dengan hidup sesuai dengan apa yang digariskan oleh Tuhan. Karena apa yang kita percayai itu akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Yang kita yakini, yang kita imani itu harus termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita katanya sudah dipanggil, kita sudah menjadi keluarga, tetapi ternyata kita hidupnya tidak memanifestasikan, tidak menggambarkan apa yang tertulis di dalam aturan keluarga itu. Saya marah kalau anak saya di luar ternyata tidak menggambarkan keluarga saya. Saya marahi anak saya kalau misalnya, dulu anak saya itu anak band. Wah kalau latihan tengah malam gitu, tengah malam gitu, waduh, jangan anak band tahulah gimana. Kalau pensi itu latihannya pulangnya malam-malam dan dia ngerokok dan sebagainya. Saudara, itu tidak memanifestasikan, tidak menggambarkan aturan yang terjadi dalam keluarga saya. Dan saya tegur saudara, saya marah saudara. Itulah keluarga Tuhan. Di luar kita memanifestasikan, menggambarkan bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga, sebagai anak Tuhan. Dan kemudian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati saudara. Kita harus berjalan dalam kerendahan hati. Kerendahan hati, Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana dia mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah, tetapi dia rela turun ke dunia menjadi manusia. Dan bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain saudara. Orang yang rendah hati akan melihat orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati akan menganggap dirinya mungkin lebih kurang daripada orang lain. Saudara, kita mementingkan orang lain daripada kepentingan kelompok kita sendiri.
Saudara, hal ini tidak mudah, saudara. Ini butuh proses, saya ingin katakan. Tidak terjadi begitu saja. Hari ini percaya dan besok kemudian kita bisa kemudian melakukan kerendahan hati. Saudara, ini butuh proses dan kita harus latih dan kita harus latih dan kita harus latih setiap hari. Tidak ada orang yang kemudian menjadi dewasa secara instan. Bayi yang baru lahir tidak langsung lari, saudara. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita mesti jangan berhenti belajar untuk berjalan dalam kerendahan hati, saudara. Jangan bangga, wah hari ini saya sudah menolong orang, saya sudah memikirkan dia lebih daripada saya memikirkan. Belum tentu besok terjadi seperti itu lagi. Ada hal yang berbeda yang terjadi. Mungkin besok kita marah-marah, saudara. Bisa jadi, saudara. Oleh karena itu kita harus jaga hati kita. Berjalan dalam kerendahan hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan, Tuhan Yesus juga memberi contoh pada kita bagaimana dia lemah lembut. Dia orang yang lemah lembut, saudara. Dia rendah hati, lemah lembut. Tidak kasar, saudara. Lemah lembut itu bukan lemah. Lemah lembut itu bukan apa ya? Ya, bukan lemah, saudara. Tetapi kita saat kita katakanlah kita saat kita berbicara dengan orang, maka suara kita bukan suara yang marah-marah dan sebagainya. Lemah lembut adalah seperti ini. Saat kita dikasari, saat kita ditampar pipi kanan kita misalnya, kita tidak membalas dengan kemarahan kita, tetapi kita tetap mengasihi, mendoakan mereka, mendoakan orang yang memusuhi kita, mendoakan musuh kita. Dan Bapak Ibu Saudara, selain itu kita juga harus sabar. Tidak cepat tersulut emosi kita. Kadang-kadang kita cepat sekali tersulut emosi kita. Si A baru ngomong ini, satu kata kita udah ngomong beberapa kata. Dan kemudian katanya kalau emak-emak itu ini harus bicara banyak supaya tidak stres, betul kah? Kita harus sabar, saudara. Jangan termakan gosip. Orang yang termakan gosip atau yang sering menyebarkan gosip itu sebenarnya orang tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Karena dia pengen segera menyebarkan berita-berita yang sebenarnya dia sendiri tidak menjadi bagian dari peristiwa itu. Itulah gosip. Saat kita tidak menjadi bagian dari peristiwa itu dan kita berbicara, itu kita sedang bergosip, saudara. Saat ada emak-emak berdua atau bertiga dan kemudian bibirnya sudah gini-gini. Nah, gini. Itu sudah gosip itu. Biasanya ada di tukang sayur, tukang sayur keliling. Saudara, kita harus sabar, saudara. Jangan mudah kita terprovokasi. Jangan mudah kita terbakar emosi kita. Dan jangan mudah kita menyebarkan gosip padahal kita tidak tahu apa-apa. Dan kemudian orang yang bergosip itu saya ingin katakan, itu orang yang tidak sabar. Karena apa? Karena dia terbakar dengan kecemburuan dan sebagainya. Orang lain membeli TV yang baru, dia terus kemudian cemburu dan dia menyebarkan gosip. Orang lain membeli sesuatu yang baru, dia kemudian terbakar api cemburu, iri hati dan sebagainya. Dia kemudian menyebarkan gosip. Wah, itu TV dari mana kita nggak tahu dan kemudian bla 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 dan sebagainya, saudara. Dia, itu suaminya pulang malam terus. Dia nggak tahu apa-apa, dia tidak menjadi bagian dari situ, tetapi dia berbicara. Itulah gosip, saudara. Kalau kita nggak tahu, nggak jadi bagian dari situ, nggak usah bicara. Ya, saudara, mari kita tunjukkan kesabaran dan kemudian tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Amin, saudara. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kita bisa membantu tanpa kasih, betul? Tapi kasih pasti akan terwujud dalam pemberian bantuan. Kita bisa memberi tanpa memiliki kasih. Tetapi saat kita memiliki kasih, pasti kita akan memberi, saudara. Mari tunjukkan itu satu dengan yang lain. Supaya kesatuan yang sudah terjalin di tempat ini boleh terus dijaga dan semakin meningkat, semakin baik, semakin kuat. Karena dalam kesatuan ada kuasa, dalam kesatuan create something, bukan meng-create suatu kehancuran seperti kesatuan yang dibangun oleh kesombongan. Next please. Dan kemudian Efesus 4:3 tadi, berusahalah. Tadi firman Tuhan dikatakan dalam Efesus ayatnya yang ketiga, dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
Berusahalah, kata berusahalah itu berjuang saudara, tekun, giat sekali. Saudara, kita harus berusaha, kita harus tekun, kita harus giat, bukan hanya dilakukan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bukannya dilakukan seminggu sekali, tetapi lakukan secara konstan, secara terus menerus kita berjuang. Dan itu saya ingin katakan perlu pengorbanan saudara. Tidak mudah memang, tetapi saat kita terus berjuang, Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Saat kita terus tekun dan kita giat sekali melakukannya, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kemudian memelihara, berusahalah memelihara, menjaga, mengurus. Saudara, kita bukan menciptakan kesatuan, tetapi tugas kita adalah menjaga dan mengurusnya. Kesatuan sudah Tuhan ciptakan, sudah Tuhan create, dan kita harus menjaganya, itulah tugas kita. Amin saudara. Bukan sesuatu yang langsung terjadi, saya ingin katakan tiap hari harus berjuang, tiap hari harus tekun, tiap hari harus giat sekali untuk menjaga, mengurus, menciptakan, memaintain, keep, dan sebagainya, supaya kesatuan ini tetap ada. Dan kemudian kesatuan apa? Kesatuan roh. Kesatuan yang bukan buatan tangan manusia atau usaha manusia, tetapi produk daripada Roh Kudus itu sendiri. Bukan seperti kesatuan yang dibangun oleh orang-orang di Sinear, di Babel, kesatuan yang dibangun oleh manusia, tetapi kesatuan roh, yaitu kesatuan yang berasal dari produk Roh Kudus sendiri. Dengan ikatan damai sejahtera, ketika kita berdamai satu dengan yang lain, maka kita mampu menjaga kesatuan roh. Tetapi saat ada gosip, saat ada iri hati, ada dengki, ada kecemburuan, ada ya yang lain-lainnya itu, ada apa itu? Kedagingan itu nih, yang di Galatia. Kita tidak akan mampu menjaga kesatuan roh saudara. Itu akan mengganggu kita. Maka kita harus ada sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Buah-buah roh itu harus menguasai kehidupan kita. Saya percaya saat kita damai, saat kita memiliki kasih, saat kita memiliki kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, maka kita sanggup menjaga kesatuan yang sudah diciptakan oleh Roh Kudus bagi gereja kita. Amin saudara. Mari, saya mendorong kita semua ciptakan kesatuan dengan ikatan damai sejahtera. Bukan ikatan kesombongan, bukan ikatan-ikatan yang lain. Dan terakhir, kayaknya yang paling disenangi ini. Kayaknya saya lama sekali sudah. Kok enggak habis-habis. Padahal saya sendiri yang bikin itu PowerPoint. Kalau yang bikin Ibu Sarah, waduh banyak betul. Oke, next. The last slide. Ini kesimpulan. Amin. Senang yang ini? Aduh, berarti yang tadi nggak senang dah. Sebagai gereja mungkin kita pernah mengalami perpecahan. Saya nggak tahu, bukan gereja sini, gereja yang lain. Sebagai sebuah gereja, ada gereja-gereja ada yang mengalami perpecahan dan luka-luka itu masih tersisa, terasa, dan mungkin ada yang masih terlihat. Dan beberapa orang pernah bersama-sama dengan yang dulu pernah bersama-sama, sekarang tidak lagi ada bersama-sama dengan kita. Kalau perpecahan terjadi, maka gereja akan mengalami penderitaan. Pasti saudara. Penderitaan bukan hanya secara emosi, bukan hanya secara spiritual, bukan tapi juga mungkin secara finansial. Karena hartanya dibagi kono gini. Secara finansial saudara. Tetapi kita yang masih di sini, yang masih ada di sebuah gereja lokal yang bersama-sama, dan kita masih diselamatkan, kita masih menjadi keluarga Allah dalam sebuah gereja lokal, artinya Roh Kudus tetap tinggal dalam kita, dan jika kita membiarkan Dia, yaitu Roh Kudus, memenuhi kita dengan hadirat dan kuasanya, maka Dia akan membawa kita kepada kesatuan dengan tujuan bagi kemuliaannya. Dan kita akan melihat Tuhan bekerja di sini dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Puji Tuhan, itulah yang terakhir. Saya sudah capek.
Kayaknya saya seperti lari 100 meter tanpa berhenti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja inilah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja yang dipakai oleh Tuhan. Mari terus jaga kesatuan yang sudah ada. Mari terus hidup dalam damai satu dengan yang lain. Berjalan dalam kerendahan hati, kesabaran, dan kemudian kelemah lembutan. Dan lakukan tolong menolong berdasarkan kasih agape yang Tuhan ajarkan. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih. Sangat memberkati ya, luar biasa. Kasih aplaus buat hambanya. Terima kasih Pak Suyono, sangat memberkati kami dengan style beliau yang lincah dan gesit, sangat luar biasa. Beliau adalah seorang pendeta GSJA dari Kalimantan Tengah, Timur, Balikpapan, berarti wilayahnya IKN ya. Ya, orang pergi ke IKN ini malah keluar dari IKN balik ke Jogja ya. Puji Tuhan, ya kami sangat diberkati, luar biasa. Thank you Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Dan beliau selanjutnya juga beliau tinggal di Jogja, jadi bergabung dengan Pak Daniel di Jogja ya. Dahsyat, dahsyat. Oke, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama-Mu. Jadikan kami satu. Saya berdoa saudara. Saudara tahu ada kekuatan yang sangat besar karena unity. Saya berdoa supaya tidak ada Bapak Ibu di dalam rumah marah sepanjang hari kepada orang yang ada di dalam rumah saudara. Saudara, setan memakai cara ini dan saya lihat sangat efektif. Karena di dalam bahasan kita di firman Tuhan tadi, ketika orang-orang ini sehati unity, Tuhan sendiri bersaksi semuanya mesti terlaksana. Dalam kejahatan saja, kalau orang unity, gila saudara, bisa bikin apa-apa, bisa bikin bom, bisa menghancurkan, apalagi kalau unity dalam kebaikan. Amin ya, amin ya. Di rumah saudara, saya mau bersaksi ya mengenai firman Tuhan yang beliau sampaikan, memelihara ikatan damai sejahtera. Tidak selalu semua terjadi seperti yang kita inginkan. Ini tentang keluarga Bapak Ibu aja lah. Ya, saya tuh merasa dalam bulan-bulan terakhir sesuatu sedang terjadi di dalam diri saya. Seperti api, saya merasa terbakar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat mujizat mulai terjadi. Begitu gampang ya. Apa-apa yang saya nangkap dari Tuhan lalu saya ikuti, seperti waktu kita masih belajar jadi pramuka dan mencari jejak. Ketika saya menemukan sesuatu dari Tuhan lalu saya ngikutin. Nah ini dia. Dan saya lakukan. Ya benar, mujizat. Nah, saya belajar ada satu pengalaman kecil, sebetulnya kecil saja sih, yaitu di rumah saya. Saya yakin bahwa saya harus mengalami ini terus menerus sepanjang hidup saya, karena kami harus menjadi teladan kepada gereja. Tahu nggak, ketika saya mulai mempraktekkan firman Tuhan itu, Pak Daniel menjadi lebih romantis. Karena memang dia orangnya tipikalnya kaku.
Tetapi saya melihat firman Tuhan mengatakan kepada saya begini, bahwa suami-suami akan berubah karena kelakuan istri. Jadi daripada saya fokus dia nggak romantis, saya fokus kepada kelakuan saya. Dan saya mulai belajar, pinginnya dia apa? Asal tidak berdosa enggak apa-apa. Ya, asalkan keinginannya nggak berdosa. Saya mulai dari sejujurnya, ya saya harus mengaku kepada jemaat bahwa karena saya seorang pemimpin, saya cenderung mengatur, Pak. Bahkan berdoa ke Tuhan supaya Calvin begini. Lama-lama tuh Tuhan seperti bicara ke saya. Kok kamu jadi ngatur-ngatur ya? Akhirnya saya bilang, Tuhan, you know what to do. Kau tahu apa yang kau lakukan. So please, just do it. Your kingdom comes, your will be done. Dan saya mulai belajar tidak mengintervensi keinginan Pak Daniel. Tetapi berusaha mengubah kelakuan saya. Saudara tahu, saya mengalami hal yang tidak pernah terjadi. Kadang-kadang dia keluar gitu, dia tiba-tiba meluk saya terus cium aja gitu terus sambil jalan. Wow, itu sesuatu banget. Kasih tepuk tangan dong. Kan saya sampai terheran-heran, kok bisa? Kok dia jadi aneh? Tetapi saya mulai, ya kan, hal yang baik kita anggap aneh. Dan saudara tahu itu terjadi ketika saya mulai mengalami setiap firman itu, saya ikuti. Saya terhubung dengan surga 4 jam di awal. Saudara ikuti cara saya. Gak usah 4 jam, 1 jam lah. Setiap bangun saya hubungkan diri saya dengan surga 4 jam. Dan saya mulai ngikutin. Saya ngikutin. Peliharalah ikatan damai sejahtera. Saya penting sejahtera. Apa yang bikin dia sejahtera? Tak golek-golek. Saya bilang, Pak, saya mau berangkat pagi-pagi, saya cari dulu roti, saya cari selai yang dia suka, kacang ya. Saya siapin propolis, saya bilang, Pak, nanti propolis itu 7 tetes tiap pagi. Dia bilang, iya say, padahal dia tuh susah bilang sayang. Jadi iya say, lah. Terus saya bilang, sehat lebih lama ya Pak untuk aku dan anak-anak. So sweet. So kita harus jaga di dalam dulu ya. From inside out. Dari rumah dulu, dari keluarga, dari dalam kita. Istri-istri, kelakuanmu lah yang mengubah suamimu. Bukan khotbah, bukan share kesaksian, tapi kelakuanmu. Waktu suami melihat betapa murni dan saleh hidup istri mereka, mereka berubah lebih. Ya itu tadi tuh ceritanya. Ya oke, bangkit berdiri kalau bawa istri, bawa suami pegang tangannya ya. Ya, silakan, come on berdiri. Yang suami istri pegangan ya. Ya, jangan pegang kalau ada maunya saja. Ya pegang. Saya tunggu sampai pegang istrinya. Satukan kami. Mesra gak jatuh dari langit tahu, itu diupayakan. Kemesraan gak jatuh dari langit. Ya, itu diupayakan. Pegangan. Ini taruh di pundaknya. Ayo Pak, pegangan. Why not? Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ayo Pak Ivan, peluk Pak Ivan. Peluk Pak Ivan. Biar kami sama. Pak Markus, peluk pundaknya Pak Markus. Seperti kau dalam Peluk Pak. Nah, keren. Peluk. Lihat kau dalam. Yang lupa bawa istri besok bawa. Jadikan peluk. Yang gak bawa pasangan biar Mary besok dibawa. Biarkan darahmu jadi untuk menyatakan yang belum nikah cepat nikah. Jadikan kami satu. Tuh ya, se. Itu yang bapak peluk, yang ibu taruh tangan di pinggangnya. Ya, hangat toh lagi. Satukan kami, supaya yang gak bawa istri besok bawa, gak bawa suami bawa. Satu dalam kuasa-Mu.
permusuhan, dendam kesumat, semua roh jahat yang memisahkan rumah tangga suami dari istri, istri dari suami, orang tua dari anak, memisahkan sesama jemaat Tuhan. Semua roh kekacauan, roh yang tidak tunduk, semua istri-istri yang tidak bisa patuh kepada suami, semua pria-pria suami yang tidak bisa mengasihi istrinya, kami ikat engkau, kami patahkan kuasa roh jahat yang memisahkan kami dalam nama Yesus. Keluar dari keluarga kami, keluar dari gereja, keluar sekarang dalam nama Yesus. Dan aku lepaskan roh persatuan dan kesatuan, cinta kasih, pengampunan, kelemah lembutan, penundukan diri, roh yang sabar, roh yang lembut, roh yang taat dan patuh kepada Tuhan. Pernikahan-pernikahan kami semua dilahirkan baru, di-renewing, dilahirkan kembali, dibaharui kembali. Pasangan-pasangan kami jatuh cinta satu kepada yang lain. Hubungan-hubungan kami dihangatkan kembali, sehingga kami menjadi hangat satu dengan yang lain. Di gereja kami penuh kasih mesra, kasih persaudaraan. Dalam ikatan yang kuat, kami akan berdiri sebagai saksi, dan kami akan menciptakan hal-hal besar dalam nama Yesus terjadi atas kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan. Sebelum ada pengumuman dari kaum muda pada tanggal 23, ya 23 bulan 22 Maret ya, di Hutan Pinus Mangunan ya. Datang, boleh kalau orang tua datang bayar sendiri ya. Bawa pasangannya, jangan bawa pasangan orang ya. Tempatnya romantis banget soalnya. Ya, Hutan Pinus. Baik. Oke, kita berdoa untuk persembahan. Oke, selesai ibadah ada pendaftaran bagi yang mau berangkat. Ya, tinggal hari Rabu besok. Baik, kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Tuhan, bebaskan kami dari kekhawatiran dan ketakutan akan kekurangan. Dalam nama Yesus kami menolak semua khawatir, ketakutan akan kekurangan. Karena Tuhan telah menjadi provider. Terima kasih untuk mengambil tanggung jawab sebagai provider bagi gereja dan bagi umat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keadaan. Berkati kami dengan limpah, dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Satukan kami seperti kalau kuasa kami bersaudara, biar kami satu seperti kau dan Bapa satu. Dunia lihat kau dalam
Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan, di mana Tuhan boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi, agar kami menjadi umat yang tetap rendah hati di dalam kelebihan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami menjadi umat yang sehati ya Tuhan. Tuhan, berkatilah pula ya Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Suyono yang telah Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang ini ya Tuhan, di dalam pekerjaan pelayanannya maupun di dalam keluarganya ya Tuhan. Kiranya urapan dan berkat Tuhan senantiasa juga menyertai hamba-Mu Pastor Sarah Antoni ya Tuhan, di dalam mengembalakan umat Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Biarlah melalui otoritas kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepadanya dan melalui pelayanannya ya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Beri hikmat untuk para pemimpin kami ya Tuhan, di dalam menjalankan roda pemerintahan ya Tuhan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran terjadi ya Tuhan, dan merata di seluruh pelosok tanah air Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat Tuhan yang berbeban berat karena permasalahan ekonomi, rumah tangga, sakit penyakit maupun di dalam studi mereka ya Tuhan. Tuhan lawat dan Tuhan jamah mereka ya Tuhan, sehingga terjadi pemulihan dan umat Tuhan boleh bersuka cita karena kuasa dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan umat Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa dan harapan ini kami naikkan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum